Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi Sobat Semar dimanapun kalian berada. Selamat datang pada acara UNS Open Days 2022. Apa kabarnya nih Sobat Semar semua? Semoga pada baik-baik aja. Dan untuk yang nggak baik semoga lekas membaik ya pastinya. Perkenalkan saya Fauzan Febriansyah yang akan memandu pada acara kali ini di UNS Open Days 2022. Dan pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol nih secara seru-seruan, santai aja mengenai fakultas-fakultas apa aja sih yang ada di kampus Universitas 11 Maret Surakarta ini. Sobat Semar, Universitas 11 Maret memiliki 13 fakultas dan 70 program studi. Dan satu persatu profilnya akan diperkenalkan dalam acara UNS Open Days 2022 kali ini. Jadi jangan lupa untuk ikuti terus acara ini agar bisa kenal lebih dekat dengan fakultas dan prodi yang ada di UNS. Untuk informasi penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri 2022, UNS mempunyai jalur berbasis nilai raport. Ada 6, yaitu yang pertama, jalur kemitraan, yang kedua jalur prestasi, yang ketiga jalur disabilitas, yang keempat jalur kepemimpinan muda, dan yang kelima adalah jalur kelas internasional. Sedangkan untuk berbasis nilai ujian di UNS ada 2, yaitu jalur nilai UTBK dan jalur ujian UNS. Informasi lebih lengkap dapat dilihat di website dan media sosial SPMB UNS. Sobat Semar, saat ini saya berada di fakultas yang salah satunya nih selalu jadi favorit di rumpun Soshum, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan kita akan ngobrol-ngobrol serta tahu lebih dalam mengenai Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNS ini. Dan saat ini saya sudah bersama Profesor Dr. Andes Joko Suharjanto, MKom, PhD, dan Profesor Iza Mafruha, SE, MSI. Selamat pagi, Prof. Pagi. Gimana kabarnya? Sehat ya? Sehat, selalu semangat. Alhamdulillah. Kalau Prof Iza, sehat? Alhamdulillah. Siap, sehat. Nah, buat calon mahasiswa, jangan lewatkan tayangan ini karena kita akan mendapatkan informasi-informasi yang menarik mengenai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret Surakarta. Oke, mengenai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret Surakarta. Pasti di setiap fakultas, di setiap instansi pasti memiliki visi, misi, dan nilai-nilai yang dipegang untuk menjalankan instansi tersebut. Iya. Kalau dari FEB UNS sendiri ini ada apa aja nih, Prof? Oke. Sebelumnya selamat pagi, salam sehat selalu buat calon mahasiswa baru di FEB dan pada hadirin semuanya. FEB ini kan mempunyai visi sebagai Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang unggul di tingkat nasional maupun internasional berbasis budaya nasional. Nah, itu yang menjadi pijakan kita untuk terus mengembangkan. Ya. Artinya unggul itu unggul di tridharma, di pengajaran, di penelitian, maupun di pengabdian masyarakat. Ya. Ini kita saat ini kita sudah terbukti unggul karena apa? FEB itu sudah masuk di menurut WUR ya, World University Ranking itu sudah masuk ke jajaran 600 besar dunia maupun kalau di tingkat nasional menjadi ranking 8 nasional. Wah, luar biasa sekali ya, Prof. Tapi ini kita belum puas nih, mesti tetap harus naik terus rankingnya, ya toh, agar supaya tujuan PTNBH yang ranking untuk mencapai ranking 500 itu tercapai di tingkat dunia. Iya. Dan kita mesti harus meningkatkan lagi di ranking nasional. Kalau bisa ya di ranking atas. Ranking 1 ya, yang pertama ya, harus ya. walaupun itu ya agak berat, tapi kita harus yakin. Jadi, tidak mustahil. Ya, kalau dilihat dari 10 besar di tingkat nasional, UNS FEB itu yang paling muda. Yang paling muda, lainnya itu sudah hampir di atas 50 tahun ya. Sudah senior berarti. Iya, sudah ya kalau orang ya sudah agak tuyuk-tuyuk, kita masih muda. Sehingga kita di kawasan Indonesia nasional ini disebut sebagai The Rising Star University. Wah, nah, ini FEB di sini juga sebagai pelopor untuk itu. Jadi sekali lagi bahwa semua kegiatan tridharma itu dilandasi pada budaya nasional, sehingga di sini kita membangkitkan local wisdom,
ataupun hal-hal yang bersifat tadi budaya nasional ke rancah internasional. Dan ini sudah terbukti atau Prof. Isa ini pakarnya juga ini di P4M maupun penelitiannya sudah gitu. Ya, kita terus menggaungkan itu. Jadi saya rasa para calon mahasiswa baru itu tidak salah kalau belajar di FEB UNS. Ya, menarik sekali ya, berarti itu nilai-nilai yang dipegang Tridharma berbasis atau berdasarkan dengan budaya nasional. Nah, sekali. Itu tadi soal nilai-nilai yang dipegang oleh FEB UNS. Nah, kita masuk ke bagian yang teknis nih, Prof. Untuk secara fakultas, nih kan teman-teman pengen tahu juga ya, Sobat Semar pengen tahu mengenai fakultas, gedungnya seperti apa dan prodi apa aja nih yang ada di FEB UNS. Mungkin saya menambahkan sedikit tadi yang disampaikan oleh Prof. Joko. Jadi kami itu untuk mempunyai prodi dari S1, S2 sampai dengan S3. Kalau S1 itu tadinya kita memiliki tiga prodi, yaitu prodi akuntansi, prodi manajemen, dan prodi ekonomi pembangunan. Tapi untuk periode ini, di tahun 2022 ini, alhamdulillah kita sudah menambah satu lagi prodi, yaitu prodi bisnis digital. Ini sebuah prodi yang saat ini sedang berkembang dengan pesat, karena kebetulan untuk mendirikan prodi ini kita bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk adalah dengan OJK sebagai salah satu yang mensupporteri untuk pendirian prodi bisnis digital ini. Ini kita juga rencananya mau bikin lab ya, Prof ya, untuk lab bisnis digital. Karena memang saat ini kan sedang in ya, dan di kedepannya dengan industri 4.0 dan society 5.0 itu bisnis digital itu merupakan salah satu andalan gitu. Kemudian untuk yang S2 itu kita juga punya 3, yaitu Magister Akuntansi, Magister Manajemen, dan Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan. Untuk yang S3 kita memiliki 1, yaitu PDIE, Program Doktor Ilmu Ekonomi. Tapi kita juga merencanakan untuk mendirikan 2 prodi baru ya, Prof ya, di Jakarta. Kemudian untuk akreditasi, alhamdulillah tadi disampaikan bahwa kita mempunyai ranking yang cukup tinggi, demikian juga untuk akreditasi. Akreditasi secara nasional, semua prodi di FEB itu berakreditasi A untuk secara nasional. Kemudian secara internasional, sebelumnya kita memiliki ada IUNKE, sertifikasi IUNKE, kemudian ada akreditasi ABES 21. Nah, di tahun 2021-22 ini kita sudah masuk ke dalam akreditasi AQUAS. Ini insya Allah nanti kita sudah visitasi, sudah melakukan berbagai aktivitas untuk penilaiannya. Insya Allah di bulan-bulan Juni atau Juli ini kita bisa mendapatkan nilai dan semoga bisa terakreditasi AQUAS. Mungkin itu tambahan kaitannya dengan prodi yang ada di FEB UNS. Selain terakreditasi nasional dan statusnya unggul, juga terakreditasi internasional untuk semua prodinya. Kecuali yang baru berdiri loh ya. S1, belum. Butuh proses itu ya, butuh proses. Tapi dari gambaran itu kan sudah tahu kita bahwa FEB UNS itu bagus. Unggulan lah ya. Unggulan di Indonesia. Dan itu kebanggaan bangsa Indonesia. Baik. Nah, untuk tadi kan udah dijelasin mengenai prodinya, mengenai ekselensinya juga, visi misi, nilai-nilai yang dipegang. Nah, untuk secara prestasi nih, mungkin supaya apa ya, teman-teman nih Sobat Semar makin makin pengen nih masuk di FEB UNS. Apa aja sih prestasi-prestasi dari teman-teman mahasiswa yang udah ada di FEB UNS? Oke. Mungkin saya sampaikan ya. Jadi di FEB UNS itu kita memang memberikan semacam langkah-langkah yang cukup membantu bagi mahasiswa untuk meningkatkan prestasi gitu ya. Dimulai dari bagaimana mereka berorganisasi, kita juga memberikan fasilitas kepada BEM, kepada Ormawa untuk aktif di dalam kegiatan-kegiatan sehingga bisa mendorong untuk prestasi-prestasi baik pada level nasional maupun pada level internasional. Di tahun 2022 ini saja ya, kita baru berjalan selama berapa nih? 4 bulan, 5 bulan ya. Ini sudah terdapat 11 prestasi pada level nasional. Sementara level internasional itu ada 6. Artinya baru paruh pertama semester genap saja
prestasi dari mahasiswa di FEB UNS ini sudah cukup bagus. Nah, ini yang selalu kita dorong, dan ini alhamdulillah tentu saja karena adanya sumber daya manusia baik dosen maupun tendik yang juga mempunyai kualifikasi yang cukup bagus gitu. Sehingga memang kita memberikan fasilitasi cukup banyak kepada mahasiswa untuk berkembang bukan hanya dari aspek hard skill, aspek kurikulum, tetapi juga aspek yang ekstra kurikulum yang memiliki kemampuan untuk soft skill. Begitu. Dan jangan lupa kita punya kelas internasional yang leading double degree dengan universitas top di Australia, Bickerton. Jadi untuk S1 manajemen, akuntansi sama S1 EP ekonomi pembangunan itu sudah ada kelas internasional yang bisa leading double degree dengan Curtin University. Berarti memang ini ya, FEB ini sangat unggul sekali ya dengan segala prestasinya. Apalagi tadi sudah ada kelas internasional yang bekerja sama dengan universitas-universitas terbaik di dunia ya. Dan UNS pastinya akan menjadi salah satu yang terbaik juga sih di dunia ya. Yang bisa dibanggakan di Indonesia. Oke, terima kasih kepada Prof. Djoko dan Prof. Iza sudah menjelaskan tentang gambaran FEB, dan ternyata di FEB itu ada 4 prodi ya, dan untuk FEB sendiri sudah memiliki banyak sekali keunggulan, banyak sekali prestasi dan keunikannya sendiri. Apalagi tadi itu yang mengenai nilai-nilainya Tridharma yang berbasis budaya nasional. Alumni kita juga top-top nih, ya kan? Dari Ketua OJK, ya kan? Deputi Bank Indonesia, Direktur KAI, dan banyak lagi. Banyak lagi pengusaha-pengusaha nasional yang kelas kakap itu juga berasal dari alumni FEB. FEB UNS. Kerjasama baik nasional maupun internasional. Kerjasama internasional juga banyak sekali. Outbound, inbound-nya dengan universitas di luar negeri juga sudah kita lakukan. Jadi jangan risau, jangan ragu lagi. Jangan ragu dengan FEB UNS ya. Jadi untuk teman-teman nih, jangan ragu untuk memilih FEB UNS karena sudah dipastikan sangat unggul dan bisa bersaing bahkan cuma nggak di nasional aja, tapi di level internasional juga pastinya. Nah, kita akan baca ini pertanyaan-pertanyaan yang udah kami tampung dari adik-adik calon mahasiswa UNS dari SPMB UNS lewat sosial medianya. Mungkin untuk yang pertama nih ya, mungkin kalau adik-adik mahasiswa tuh berpikir apakah FEB UNS itu untuk orang-orang mungkin kan sekarang ekonomi, untuk orang yang hanya jago hitung-hitung doang, atau mungkin mereka yang mungkin matematikanya bagus atau secara ekonominya bagus pelajarannya, atau mungkin nanti teman-teman yang lain yang masih mau belajar, masih yang tidak terlalu pintar dalam hal itu bisa untuk tetap mengejar ketertinggalan. Jadi FEB punya kebijakan untuk apa ya, karena kita kan benteng Pancasila, jadi ini harus meliputi juga semua daerah di Indonesia itu harus tertampung juga di FEB, dan juga punya kebijakan untuk menampung anak muda yang pinter tapi tidak berkemampuan atau berpotensi ekonomi. Nah, itu juga ditampung. Jadi banyak kebijakan yang sebetulnya bisa diakses untuk masuk ke FEB. Jadi itu merupakan kebijakan kita bersama. Agar Indonesia lebih. Betul. Mungkin saya tambahkan juga, kalau tadi ada ketakutan misalnya saya tuh nggak bisa matematika, saya nggak bisa hitung-hitungan gitu ya. Kami itu kan memiliki sumber daya manusia yang cukup bagus ya, dosen-dosennya. Jadi kita dosen yang profesor aja sudah ada 18 orang, kemudian yang doktor dan sebagainya. Kemudian juga kita memiliki mahasiswa-mahasiswa yang dia berperan aktif sebagai asisten di dalam perkuliahan. Jadi nanti membantu kalau ada yang belum bisa gitu ya, mau tanya ke dosennya takut atau bagaimana, kita juga punya mahasiswa asisten dan juga kelompok-kelompok studi. Jadi Ormawa yang tadi saya ceritakan itu ada kelompok studi Bengawan, ada kelompok studi ekonomi Islam, kemudian ada himpunan mahasiswa jurusan yang juga memberikan banyak pelatihan-pelatihan kepada adik-adik. Jadi jangan khawatir, aduh saya nggak bisa apa-apa nanti gimana masuk FEB. Di dalam FEB justru proses pembelajaran itu bisa kita lakukan. Gitu. Yang penting semangat dan tekad. Ya itu. Tekad, kuat, semangat, tekun dan gitu ya. Berarti untuk sobat Semar semuanya, yang penting pengen belajar, punya minatnya, dan selalu mau berusaha untuk menggali lebih dalam mengenai keilmuannya, maka bisa dipastikan akan mencapai kesuksesannya ya Pak ya. Oke, untuk yang selanjutnya, nah
tadi kan udah dijelasin untuk prodi baru digital bisnis. Nah, ada yang bertanya apakah nanti diproyeksikannya tuh cuma jadi pebisnis atau bisa di sektor lain? Ya, kalau lulusannya kan kita bisa kemana saja, ya kan? Alumni kita itu ada yang jadi pengusaha, jadi birokrat, jadi politisi, semua ada, ya kan? Karena semua membutuhkan aspek ekonomi. Ya, digitalisasi sekarang apalagi itu butuh. Jadi kemanapun kita bisa, ya kan? Asal punya karakter ini lulusan FEB. Mungkin secara lebih singkat ya, kita itu memiliki alumni yang sifatnya atau yang kita siapkan untuk BMW. Jadi BMW itu adalah bekerja, jadi dimanapun dia bekerja, bisnis digital kan bisa bekerja di mana aja. Sama juga dengan yang ekonomi bangunan, akuntansi, dan manajemen. Kemudian yang kedua M itu melanjutkan studi. Bisa kita melanjutkan studi, bahkan UNS gitu ya, termasuk FEB, bagi mahasiswa yang dia bisa mendapatkan medali dalam PKM itu langsung mendapatkan beasiswa sampai dengan S2. Artinya kan fasilitas juga tetap kita siapkan gitu ya. Bahkan tidak S2 aja, S3 ada loh Bu. S3 juga ada gitu ya. S3 itu juga ada banyak beasiswa yang dikeluarkan. Kemudian W-nya adalah wirausaha. Tadi yang disampaikan oleh Prof Joko bahwa bisnis dan sebagainya itu kan bisa bisa dilakukan oleh alumni kita. Dan itu disiapkan sejak dari masih kuliah dengan adanya kampus Merdeka Belajar gitu. Oke, tadi udah dijelasin ya. Nah, untuk yang pertanyaan selanjutnya, biasanya tuh teman-teman nih, calon-calon mahasiswa ada yang diberikan tuntutan harus kuliah cepet, harus kuliah 3,5 tahun. Nah, di FEB UNS sendiri itu apakah bisa 3,5 tahun? Karena ada prodi atau ada fakultas yang harus 4 tahun sesuai ketentuannya seperti itu. Oke, kalau kurikulumnya kan bisa 7 ya? semester bisa. Bisa. Tinggal orangnya. Kalau semangat, tekad gitu, dosennya tinggal mendorong. Jadi kita para dosen, terutama ini Prof Isa dan lain-lain itu semangat untuk mendorong mahasiswa agar cepat lulus. Ini juga mempunyai soft skill yang hebat. Jadi kurikulum memang kita siapkan sampai dengan 7 semester. Jadi di 8 semester, atau semester 8 itu sebenarnya hanya tinggal penyusunan skripsi. Nah, kalau mahasiswa yang dia itu memang tadi mempunyai tekad bulat gitu ya, kemudian bersemangat gitu, itu kita bisa tata gitu. Paling tidak di semester 7 sudah bisa mengajukan skripsi gitu ya, nanti bisa menulis skripsi sambil melakukan perkuliahan, magang dan sebagainya. Karena dengan adanya MBKM itu kan semester 5 sampai dengan 7 kita bisa melakukan aktivitas di luar. Magang bisa jadi skripsi. Ikut penelitian dosen bisa jadi skripsi. Jadi lulus dalam waktu 7 semester cum laude gitu ya, itu sudah sangat mungkin untuk dilakukan gitu. Oke, berarti untuk teman-teman yang mungkin disuruh lulus cepet nih sama orang tuanya bisa banget langsung masuk FEB UNS karena ternyata bisa untuk 7 semester itu untuk 3,5 tahun. Yang penting semangatnya yang dijaga, tekadnya untuk terus berusaha menyelesaikan kuliahnya, begitu ya Prof ya. Maka di ujaran atau ajaran Jawa itu kan ada sopo sing temen lan tekun arep tekan gegayuane. Itu artinya apa itu? Artinya siapa yang tekun, mempunyai semangat, mempunyai tekad yang bulat akan tercapai cita-citanya. Cita-citanya apa? Ini loh Mas, berpikir global tapi juga berlaku nasional. Baik. Nah, untuk yang terakhir mungkin harapan dan pesan untuk calon mahasiswa di FEB UNS ini apa untuk dari Prof sendiri? Karena ini generasi muda yang nantinya jadi pemimpin bangsa, masuk ke FEB nantinya itu harus menganggap ini kawah condor di muka. Yang itu di situ harus banyak belajar, banyak berkolaborasi, banyak bekerja sama, banyak untuk menyerap ilmu maupun share ilmunya secara bersama-sama untuk menyongsong masa depan bangsa. Jadi semangat, tekun, tekad bulat, fokus untuk menyelesaikan studi sambil memperbaiki soft skill dan memperkaya banyak keterampilan di situ. Dan semuanya ada di FEB UNS. Kalau dari Prof Isa sendiri?
Siap, kami siap menerima intake. Jadi dari mahasiswa, calon mahasiswa masuk ke kami, kita akan lakukan proses sebaik mungkin gitu ya. Kita mempunyai berbagai macam fasilitas, baik fasilitas yang digunakan untuk pembelajaran maupun fasilitas-fasilitas yang digunakan untuk aktivitas di luar pembelajaran. Kita memiliki 5 gedung. Kemudian juga ada Taman FEB Jaya yang lengkap dengan wifi-nya yang bisa digunakan untuk berdiskusi, belajar, dan sebagainya. Ada juga perpustakaan-perpustakaan dan lab-lab, serta tentu saja para dosen dan tendik yang siap membantu adik-adik untuk menjadi yang terbaik di Indonesia. Aduh, harapan dan pesan buat semua teman-teman itu sangat ini ya, mohon dimasukkan ke dalam hati dan pikirannya agar tertanam dan bisa nantinya masuk di FEB UNS. Baik Sobat Semar, tidak terasa kita udah ngobrol-ngobrol mengenai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret Surakarta. Seru-seru juga ya, ternyata FEB UNS memiliki banyak prestasi dan keunggulannya, dan alumni-alumninya juga udah ada di mana-mana menjadi petinggi-petinggi di negara Indonesia kita yang tercinta ini. Kita sudah sampai pada penghujung acara. Terima kasih untuk Prof. Iza dan Prof. Joko. Jangan lupa Sobat Semar untuk terus mengikuti informasi tentang penerimaan mahasiswa baru UNS di layanan informasi SPMB UNS, di Instagram @spmb-UNS, Facebook SPMB UNS Surakarta, dan di website www.spmb.uns.ac.id. Sekian, saya Fauzan Febriansyah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat! Yeah. Ayo masuk FEB UNS.